wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Maus Ibu Lili Kusnunti SPD MPD. Yang saya hormati teman-temanku dan karyawan SMA Negeri 1 Maus. Pada kesempatan kali ini saya, Bu Ari dan Bu Estri akan menyampaikan kultum bertema obat hati. Obat hati menurut lagu yang tadi saya nyanyikan itu ada 5 perkara. Tapi di sini kami akan membahas tentang 3 obat hati menurut Ustadz Ami Nurbaiz. Selamat menyaksikan. Sebagai manusia, tentu saja kita pernah sakit dan mungkin saja kita akan berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Sebut saja namanya segitiga kesehatan. Yang pertama, dokter akan menyarankan kita untuk menjaga kekuatan fisik. Yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Contoh, tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas A, B, dan seterusnya. Barulah yang ketiga, tahap ketiga, dokter akan memberikan obat untuk sakit yang dideritanya. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan bahwa sebenarnya 3 hal tadi juga adalah teori yang berlaku untuk mengobati sakit hati. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Ari dan Ibu Estri. Cara pertama ketika mengalami sakit hati, kemudian ia ingin menyembuhkannya adalah dengan menjaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum semua bentuk ibadah itu akan menjadi penjaga kekuatan hati manusia. Yang kedua, menghindari pantangan. Sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan. Segala bentuk pantangan yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat, serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, menurut Ibnu Qayyim, cara untuk menghindari penyakit yang baru adalah al-ikhlas. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain. Karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia mohon ampun, bertobat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun, ketika ia mengulangi maksiat yang dilakukan, maka akan ditambahkan titik hitam yang lain sampai titik hitam itu menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sulit ada tembusan hidayah yang akan menyentuh hatinya. Karena titik hitam itu akan menghalanginya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian. Bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa, artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat. Ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat. Sekian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.